Penembak mati siswa SMK Semarang mengelak dari fakta di sidang etik, Kapolrestabes harus dicopot. Tersangka penembak mati siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, Aibda Robik Zainuddin, 38, membantah fakta-fakta di lapangan saat menjalani sidang kode etik di Mapolda Jateng, Senin, tanggal 9 November tahun 2024. Anggota Komisi Kepolisian Indonesia, Kompolnas, M. Khoirul Anam menyebut, Majelis Komisi Kode Etik menolak pembelaan Aibda Robik karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual, baik bukti CCTV penembakan maupun kesaksian anak-anak atau korban. Majelis Kode Etik menyatakan perbuatan itu adalah tercela kena penempatan khusus 14 hari dan PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Apapun pembelaan saudara Aibdar itu adalah hak dia. Tapi Majelis Kode Etik memilih kesaksian-kesaksian dalam sidang kode etik tadi terutama dari anak-anak dan sebagainya, kata Khoirul dikutip dari Tribun Jateng, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Dalam sidang kode etik yang berlangsung hampir 8 jam dan dipimpin oleh Ketua Sidang AKBP Edi Sulityo, diputuskan pemecatan Aibda Robik Zainuddin, 38. Ketua Majelis Sidang memutuskan memberikan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH, alias pemecatan kepada Aibda Robik dengan berbagai pertimbangan. Namun, hal yang paling memberatkan adalah Aibda Robik terbukti melakukan penembakan terhadap korban bukan dalam kondisi terdesak dan tidak sedang melakukan tugas kepolisian. Ia Aibda R di PTDH, ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto usai sidang. Artanto mengatakan, Aibda R terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu penembakan terhadap sekelompok anak yang melintas menggunakan sepeda motor. Aibda R akan banding diberi kesempatan 3 hari untuk ajukan ke Ketua Sidang. Tak hanya itu, hari ini kasus pidana R. Robik sudah ditetapkan tersangka, ujarnya. Ayah pelajar yang tewas ditembak polisi tuntut Kapolrestabes dicopot. Harapan keluarga GRO alias Gama agar Aibda Robik Zainuddin diberhentikan dengan tidak hormat, PTDH, alias dipecat dari kepolisian, akhirnya terwujud. Majelis Sidang Kode Etik Bid Propam Polda Jateng akhirnya memecat Aibda Robik Zainuddin dari Polri pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Tak hanya dipecat, Aibda Robik yang telah menembak GRO hingga tewas dan 2 pelajar lain terluka ini juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan penganiayaan yang dilaporkan keluarga korban GRO. Dalam sidang yang digelar di lantai 2 Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin, tanggal 9 November tahun 2024, malam, ayah GRO, Andi Prabowo, 44, datang pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Dia mendatangi tempat sidang didampingi keluarga dan sejumlah pendamping hukum. Saya datang ke sini karena ingin melihat sidangnya, kata Andi. Hukum seadil-adilnya, bebernya. Dia mengaku belum ketemu dengan sosok Aibda Robik. Ketika bertemu, dia ingin Aibda Robik meminta maaf. Dia harus meminta maaf, bebernya. Kendati sudah meminta maaf pun, Andi mengaku hal itu belum cukup mengikhlaskan kematian anaknya. Belum ikhlas karena kita kehilangan nyawa. Anak saya yang saya cintai mati. Jadi kalau memaafkan susah, saya masih tidak terima, ungkapnya. Selain menuntut pemecatan Robik pelaku penembakan, Andi juga meminta Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dicopot. Kapolrestabes Semarang harus dicopot, ucapnya. Tuntutan serupa diucapkan kuasa hukum korban, Zainal Petir. Kami minta Kapolri harus segera turun tangan, tanpa ada pengaduan mestinya untuk evaluasi, untuk mencopot Kapolrestabes, ucap Zainal dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV pada Selasa, 10/12/2024. Menurut Zainal, apa yang dilakukan anak buah Kapolrestabes Semarang itu merupakan pelanggaran HAM. Ini anak-anak di bawah umur. Dia melakukan penembakan sewenang-wenang kepada anak di bawah umur. Dia melanggar hak anak untuk hidup, katanya. Zainal mengaku sangat kecewa dengan statement-statement Kapolrestabes Semarang yang mengatakan bahwa Aibda Robik melakukan penembakan karena membela diri setelah berusaha diserang para korban.
Kami sangat kecewa dengan statement-statement Kapolrestabes Semarang. Maka kami meminta agar Kapolrestabes dicopot. Polisi tembak pelajar di Semarang akhirnya dipecat dan jadi tersangka. Beginilah akhir nasib Aibda Robik Zainuddin, polisi penembak pelajar di Semarang, Jawa Tengah. Aibda Robik akhirnya mendapat sanksi PTDH alias dipecat karena perbuatannya. Tak cuma itu, status pidana Aibda Robik kini juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini tentu saja membuat keluarga korban merasa puas. Komisi Sidang Kode Etik Polda Jateng memecat Aibda Robik Zainuddin, 38, pelaku penembakan terhadap 3 pelajar Semarang. Senin, tanggal 9 November tahun 2024, malam. Sidang yang berlangsung hampir 8 jam ini dipimpin oleh Ketua Sidang AKBP Edi Sulityo. Ketua Majelis Sidang memutuskan memberikan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH, alias pemecatan kepada Aibda Robik dengan berbagai pertimbangan. Namun, hal yang paling memberatkan adalah Aibda Robik terbukti melakukan penembakan terhadap korban bukan dalam kondisi terdesak dan tidak sedang melakukan tugas kepolisian. Ia Aibda R di PTDH, ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto usai sidang, melansir dari Tribun Jateng. Artanto mengatakan, Aibda R terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu penembakan terhadap sekelompok anak yang melintas menggunakan sepeda motor. Aibda R akan banding diberi kesempatan 3 hari untuk ajukan ke Ketua Sidang, bebernya. Polisi masih ditahan di dalam penempatan khusus, Patsus. Tak hanya itu, hari ini kasus pidana R. Robik sudah ditetapkan tersangka, ujarnya. Atas putusan sidang tersebut, ayah kandung Gama atau korban, Andi Prabowo mengaku puas atas putusan tersebut. Ya bandingnya dari pelaku seharusnya tetap nanti ditolak, katanya. Andi mengaku, sempat marah melihat sosok Aibda Robik. Saya jengkel dan marah terhadap pelaku pembunuh anaknya, katanya. Kuasa hukum korban Zainal Abidin mengatakan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan harapan keluarga. Sebab, pelaku sedang tidak menjalankan tugas dan tidak dalam kondisi nyawa terancam itu artinya ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh polisi. Kalau banding memang hak daripada terdakwa tapi saya yakin banding itu tidak akan diterima kalau sampai diterima masyarakat akan kecewa, bebernya. Anggota Komisi Kepolisian Indonesia, Kompolnas, M. Khoirul Anam menyebut, Majelis Komisi Kode Etik menolak pembelaan Aibda Robik karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual baik bukti CCTV penembakan maupun kesaksian anak-anak atau korban. Majelis Kode Etik menyatakan perbuatan itu adalah tercela kena penempatan khusus 14 hari dan PTDH apapun pembelian saudara Aibda itu adalah hak dia tapi Majelis Kode Etik memilih kesaksian-kesaksian dalam sidang kode etik tadi terutama dari anak-anak dan sebagainya. Tandasnya. Aibda Robik letuskan 4 tembakan ke siswa SMK. Kapolrestabes Semarang minta maaf akui anggota Teledor. Kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, menemui titik terang setelah digelar rapat dengar pendapat RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Aibda Robik Zainuddin meletuskan 4 tembakan ke arah siswa SMK berinisial GRO, 17. GRO dinyatakan tewas setelah peluru mengenai bagian pinggulnya. Kasus penembakan terjadi di depan Alfamart Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekitar pukul 0.22 waktu Indonesia Barat. Kini, Aibda Robik telah ditahan oleh pengamanan internal, Paminal, Propam Polda Jateng, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, menyatakan Aibda Robik lalai dalam menggunakan senjata api sehingga GRO tewas. Atas segala tindakan anggota saya yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang tidak perlu, paparnya, Selasa.
Kombes Irwan Anwar mengaku bersedia dievaluasi dan menerima konsekuensi atas perbuatan Aibda Robik. Ia mengucapkan bela sungkawa dan meminta maaf ke keluarga korban atas kesalahan anggotanya. Atas nama Kepolisian Kapolrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat tidak profesionalitas anggota kami, sambungnya. Kasus penembakan berawal ketika Aibda Robik melihat aksi kejar-kejaran di jalanan menggunakan senjata tajam. Aibda Robik berusaha mengejar rombongan tersebut, namun mereka berbalik arah. Ia kemudian menembak korban dan aksinya terekam kamera CCTV. Nah, di peristiwa ini posisi almarhum Gama ada di motor pertama, yang ke arah kanan, tandasnya.